Kalau dari modal backlognya ini sekitar 2.500 sampai 3.000 untuk satu backlog, sedangkan satu backlognya bisa menghasilkan 500 gram. Nah, per kilonya berarti untuk dua backlog ini bisa menghasilkan 1 kilogram. Dengan 1 kilogram hasilnya adalah 60 sampai 80 kilogram. Ya, kalau misalkan kita modal 100 backlog, maka kita akan bisa menghitung dengan perkalian backlog tersebut. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Alam Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang usaha yang bisa dilakukan di rumah, yaitu budidaya jamur kuping yang terkenal tentang rasanya yang lezat dan manfaat akan kesehatannya juga. Selain itu, jamur kuping juga bisa menjadi penghasilan yang menjanjikan untuk usaha di rumah ya. Jamur kuping adalah salah satu jenis yang banyak manfaatnya dalam kuliner Asia. Bentuknya yang unik dan teksturnya yang kenyal membuatnya banyak digunakan dalam masakan seperti sup, tumisan, dan salad. Selain rasanya yang enak, jamur ini juga memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti kaya akan serat, rendah kalori, dan mengandung zat antioksidan. Biasanya di alam, jamur kuping ini tumbuh di kayu-kayu yang lapuk, tapi sekarang kita bisa membudidayakan tentang media tanam yang sederhana. Bahkan di pekarangan rumah pun kita juga bisa membuatnya. Kenapa harus budidaya jamur kuping? Pertama, permintaan jamur kuping di pasaran cukup tinggi. Banyak restoran yang berdagang makanan yang membutuhkan pasokan jamur kuping segar. Kedua, proses budidayanya tidak membutuhkan lahan yang luas. Dengan ruangan kecil dan perlengkapan yang sederhana, Anda bisa memulai usaha ini di rumah. Dan yang ketiga, modalnya relatif kecil, namun keuntungannya bisa berlipat ganda. Untuk langkah awal, untuk usaha jamur kuping seperti ini bisa dilakukan di pekarangan rumah, mungkin hanya dengan skala kecil untuk berapa ratus gitu ya. Tidak perlu membutuhkan langsung besar, langsung banyak, itu enggak. Kita bisa mengawalinya dengan dari yang terkecil dulu. Nah, untuk perawatannya, agar jamur kuping tumbuh dengan baik dan sehat, yang pertama soal kelembapan, dan pastikan lingkungan tempat penyimpanan tetap lembab namun tidak terlalu basah ya. Anda bisa menyemprot air secara rutin, dan tentu dengan suhu. Yang kedua adalah suhu. Jamur kuping ini tumbuh optimal pada suhu sekitar 25 sampai 28 Celcius. Untuk yang ketiga, ventilasi, sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk pertumbuhan jamur. Setelah masa inkubasi, media tanam bisa dipindahkan ke tempat yang sedikit terang agar jamur bisa tumbuh sempurna. Dan sekitar 2 minggu sampai 3 minggu setelah masa inkubasi, jamur kuping mulai tumbuh dan siap dipanen. Untuk panennya bisa dilakukan di setiap 2 hari sampai 3 minggu kemudian, tergantung banyaknya jamur yang tumbuh. Pastikan memotong jamur dengan hati-hati agar miselium tidak rusak, hingga media tanam bisa terus memproduksi jamur untuk beberapa siklus panen berikutnya. Nah, untuk sekarang mari kita bicara tentang soal keuntungan dengan modal yang relatif kecil. Misalnya untuk 100 backlog 100 backlog jamur kuping, Anda sudah bisa menghasilkan panen yang lumayan. Jika per backlognya menghasilkan 500 gram jamur per siklus, Anda bisa mendapatkan hasil hingga 50 kg jamur dalam satu kali panen. Harga jual jamur kuping di pasaran sekitar 60 sampai 80 ribu per kilonya ya, itu untuk keringnya. Jadi
Jadi bayangkan kalau keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kalau dari modal backlognya ini sekitar 2.500 sampai 3.000 untuk satu backlog, sedangkan satu backlognya bisa menghasilkan 500 gram. Nah, per kilonya berarti untuk dua backlog ini bisa menghasilkan 1 kilogram. Dengan 1 kilogram hasilnya adalah 60 sampai 80 kilogram. Ya, kalau misalkan kita modal 100 backlog, maka kita akan bisa menghitung dengan perkalian backlog tersebut. Selain itu, jamur kuping segar bisa dijual ke restoran, pasar, ataupun bahkan langsung ke konsumen melalui platform online, dan ada banyak cara lain juga untuk memasarkan produk ini. Dan sebelum kita akhiri video ini, ada beberapa tips untuk tambahan untuk memastikan budidaya jamur kuping supaya depannya bisa lebih baik. Yang pertama, gunakan bibit yang berkualitas. Dan yang kedua, jaga kebersihan lingkungan budidaya. Lalu cek kelembapan dan ventilasi secara rutin. Yang keempat, jangan lupa untuk melakukan rotasi backlog setelah beberapa siklus panen. Nah, seperti itu tadi langkah-langkah dan tips untuk memulai budidaya jamur kuping di rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang ingin mencoba usaha ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Alam Indonesia. Untuk video-video menarik lainnya, sampai jumpa di video berikutnya.